ada 1000 hari di tempat lain. Salam pemirsa, berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen TPRI Sumatera Selatan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Sylvia Magdalena Antang. Sungguh satu sukacita yang luar biasa, saya bisa kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Hari ini kita akan membicarakan satu tema yang sangat menarik, yaitu bijaksana atau bodoh. Bijaksana atau bodoh. Narasumber kita pada saat ini Bapak Pembimas Sumatera Selatan, Pendeta Bagus Adedinata, Penjahitan STH MPDK. Salam Pak Pendeta. Shalom Ibu Pendeta. Apa kabar? Puji Tuhan. Baik. Puji Tuhan, luar biasa. Baik, pemirsa terkasih, saya tidak hanya ditemani oleh Pak Pembimas, tetapi juga saat ini saya ditemani oleh ibu-ibu yang luar biasa. Anda sudah mendengarkan persembahan pujian yang begitu luar biasa. Datanglah, datanglah ya Tuhan. Ya, mereka begitu cantik dan memberikan suara terbaiknya hari ini buat pemirsa dimanapun Anda berada. Mereka adalah tergabung dalam paduan suara wanita Kristiani Sumatera Selatan dan dikoordinator oleh hambanya yang luar biasa, pemain musik tadi Bapak Baginda Siregar. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir untuk melayani bersama pada hari ini. Tuhan memberkati kita dan kiranya kita menjadi berkat. Amin. Baik, pemirsa terkasih dimanapun Anda berada, menjadi bijaksana atau bodoh, tentunya itu sepertinya satu pilihan. Saya percaya bahwa Anda semua tentu rindu menjadi orang-orang yang bijaksana. Sebab itu mari kita mendengarkan ulasan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya untuk kita hari ini. Dan yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Silakan Pak Pendeta Bagus untuk menyampaikan ayat firman Tuhan yang menjadi dasar diskusi kita untuk tema hari ini. Terima kasih Ibu Pendeta. Shalom untuk kita semua.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Nah, mari kita ikuti bersama-sama dan kami akan membacakannya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Namun, jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Namun ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Amin. Amin. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Baik. Ada beberapa kata yang agak sedikit berbeda dengan Alkitab mungkin yang Ibu Bapak pegang karena Pak Pembimas menggunakan Alkitab terjemahan baru kedua ya. Betul ya. Baik. Silahkan Pak Pendeta untuk menguraikan. Ya. Apa itu bijaksana atau bodoh? Oke, terima kasih Bu Pendeta. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat atau memaknai kata bijaksana dan bodoh, ya. Nah, itu dua kata yang berbeda. Nah, apa itu bijaksana? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijaksana itu adalah selalu menggunakan akal budinya atau pengalaman dan pengetahuannya, arif, tajam, pikiran. Lalu yang kedua, pandai dan hati-hati apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Itu. Nah, lalu bodoh, ya. Menurut KBBI, kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bodoh itu tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, atau tidak memiliki pengetahuan. Nah, jadi dari pengertian ini Bapak Ibu, kita bisa melihat apa ciri-ciri orang yang bijaksana, apa ciri-ciri orang yang bodoh. Nah, ciri-ciri orang yang bodoh, apa orang yang bijaksana, ya. Yang pertama, dia merencanakan segalanya dengan matang. Yang kedua, dia mempertimbangkan segala kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, orang yang bijaksana mampu memanfaatkan situasi terburuk dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan yang kelima, bisa mengendalikan emosi. Nah, sedangkan ciri-ciri manusia atau orang yang bodoh, ya, pertama itu dia merasa paling benar. Yang kedua, dia menyepelekan orang lain. Yang ketiga, dia tidak mau memahami pemikiran orang lain. Yang keempat, dia melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Jadi jelas, ya, bedanya mana orang yang bijaksana, mana orang yang bodoh. Gitu, Bu Pendeta. Ya, menarik ya. Dari pengertian maupun juga ciri-ciri yang disampaikan ya.
Poin ketiga nih dari ciri-ciri orang yang bijaksana ya, mampu memanfaatkan situasi terburuk dengan sebaik-baiknya. Gimana Pak Pendeta mengkaitkan ciri orang bijaksana di nomor 3 ini dengan kehidupan kekristenan saat ini? Iya. Tadi kita lihat tadi ada ciri yang ketiga itu ya, dari orang yang bijaksana itu dia mampu memanfaatkan situasi terburuk dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi kalau kita adalah orang yang bijaksana, kita tahu melihat Bapak Ibu, bagaimana kita ketika pada situasi terburuk, ya, kita misalnya ada pergumulan nih, ya, ada persoalan hidup kita. Nah, kita bisa mampu memanfaatkan itu. Ya, kalau kita hubungkan dengan iman kekristenan, ketika kita mengalami situasi yang terburuk, maka kita mampu, bukan kita justru menjadi orang yang terpuruk dalam situasi itu, tapi kita mampu memanfaatkan situasi yang terburuk itu, kita bangkit dan kita bisa mencari solusi dari bagaimana kita menghadapi situasi yang terburuk itu. Itu Bu Pendeta. Baik, saya tentu rindu nih mendengar dari ibu-ibu sekalian. Gak apa-apa ya kita sambil diskusi ya. Karena ibu-ibu nih wanita-wanita yang hebat luar biasa dalam rumah tangga, dalam pelayanan gitu kan ya. Melewati semua proses yang tentu tidak mudah, tetapi akhirnya bisa menjadi wanita-wanita yang beri diri untuk melayani Tuhan. Gak mudah loh untuk menjadi satu tim core, itu punya komitmen berlatih dengan Tuhan. Pak Baginda, ayo latihan. Saya dengar ini baru pulang dari Bandung ya, beberapa orang ya. Pak, saya mau melayani di TVRI. Ayo. Gitu kan ya, untuk memberi pengertian ke suami, kemudian akhirnya suami juga bisa mensupport. Tentunya itu kan ya juga dari sikap ibu-ibu ya, memiliki satu sikap dan karakter yang baik, bagaimana mengutarakan itu kepada suami ya. Oke, kepada Ibu Vera deh. Oke, Ibu Vera, tentang poin ketiga tadi, mampu memanfaatkan situasi terburuk dengan sebaik-baiknya. Itu sebagai ciri khas dari orang yang bijaksana dikaitkan dengan kekristenan. Khususnya dihubungkan. Ibu mungkin pernah mengalami situasi terburuk dalam hidup Ibu. Tetapi bagaimana Ibu memanfaatkan hal itu untuk terus mengenal Tuhan dan lebih lagi naik level imannya kepada Tuhan. Silahkan. Saya perkenalkan, nama Ya. saya Megawati. Ya. Vera. Oke, saya pernah mengalami hal yang terburuk ya ketika kehilangan kedua orang tua saya. Itu sungguh sangat membuat saya down dan sangat berduka cita. Tetapi ada kekuatan dari saudara-saudara seiman, mereka menguatkan, mendoakan, dan ada juga kekuatan daripada Tuhan. Karena pada akhirnya kita akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Betul. Ya. Berkaitan nih dengan tema juga ya, untuk hari ini. Baik-baik, artinya kehilangan orang tua itu kan tidak mudah ya. Tetapi itu mungkin bisa dikatakan sebagai situasi terburuk yang pernah kita alami. Tetapi bagaimana memanfaatkan itu justru membuat kita semakin mengenal Tuhan ya. Oke, kepada ibu yang paling ujung, sorry aku belum kenal nama, tapi ibu boleh deh kasih tahu nama nanti kenalannya. Ibu kan baru pulang dari Bandung. Ya kan? Yang saya kaitkan dengan pertanyaan ataupun definisi dari bijak di sini adalah mempertimbangkan segala kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Ibu pernah sulit mengambil keputusan untuk sesuatu hal, tetapi akhirnya ibu mengambil keputusan yang tepat karena ibu terlebih dahulu mencari Tuhan. Ibu boleh sampaikan sesuatu? Silakan. Terima kasih, saya Seventina Manalu. Dalam perjalanan kami menuju ke Bandung, kunjungan rohani, kami ada 32 peserta. Kami dari Paduan Suara Inatabita, HKBP Palembang. Di dalam perjalanan kami tetap merasakan sukacita walaupun kendaraan yang kami tumpangi mengalami mogok di jalan ya. Jadi ada gangguan lebih kurang 3 jam. Di situ kita sebagai wanita tetap merasa khawatir, cemas karena mogoknya di tengah jalan yang tidak ada penduduk. Tapi kami tetap bersatu hati, seluruh penumpang yang ada dalam bus, kami berdoa
dan segala sesuatunya kami serahkan kepada Tuhan. Di saat kelemahan itu, khawatir itu tetap datang. Tapi karena kami saling memberi kekuatan dan memberi semangat buat semua, terlebih-lebih kami sepakat untuk tidak memberi komentar yang membuat supir menjadi down. Dan puji Tuhan, mobil kami memang tetap masih dalam keadaan tidak baik, tapi bagian travel mengganti mobil yang lebih bagus. Jadi memang perjalanan kami untuk berangkat ke Bandung dan pulangnya penuh dengan sukacita. Jadi apa yang direncanakan Tuhan tidak pernah kita pikirkan. Dan kami bersyukur kami bisa menikmati perjalanan dengan sukacita. Dan mobil yang diberikan memang luar biasa tingkatannya. Amin. Dibanding mobil yang pertama kami bawa. Jadi itu memang semua rencana Tuhan indah pada waktunya. Itu aja. Amin. Terima kasih. Baik, kita berteman di Facebook. Oh iya. Ibu, karena dia sebut Ibu Menalu, jadi saya langsung connect ya. Oke. Dalam situasi seperti itu pasti ada rasa takut, khawatir, cemas. Tapi yang saya tangkap dari pesan Ibu adalah bagaimana kami untuk tetap tenang, bersehati ya. Artinya tidak membuat keputusan-keputusan yang di luar Tuhan gitu, tapi tetap mengingat kepada Tuhan. Justru melalui peristiwa itu mereka dapat mobil yang terbaik dari Tuhan. Segala sesuatu Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Amin. Baik, Ibu Bapak sekalian, dimanapun Anda berada, kita berbicara tentang satu tema, bijaksana atau bodoh. Jangan kemana-mana, karena kami segera kembali setelah iklan yang lewat berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa, dimanapun Anda berada, bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan dengan tema bijaksana atau bodoh. Narasumber kita Pembimas Sumatera Selatan, Bapak Pendeta Ade Bagus Penjahitan, STH MPDK. Baik, diskusi kita menarik karena tadi sudah beberapa kesaksian yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu. Silahkan Pak Pendeta untuk menguraikan, apalagi yang mau Pak Pendeta sampaikan untuk kita. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Jadi dari pembacaan Alkitab kita tadi, di situ dijelaskan bagaimana Tuhan Yesus ya ketika dia berbicara kepada para muridnya dan orang-orang yang ada pada saat itu, dia mengumpamakan kerajaan sorga itu dengan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nah, saudara, 10 gadis ini ya sama-sama mereka datang di dalam sebuah acara, ya kan, yaitu acara perkawinan. Nah, 10 gadis ini sama-sama mereka menunggu mempelai pria datang. Nah, 10 gadis ini juga, saudara, sama-sama dia mau pelita, ya, lampu gitu loh. Nah, 10 gadis ini juga sama-sama mengantuk. Jadi bukan 5 gadis bijaksana tidak tertidur, lalu 5 gadis bodoh tertidur, tidak. Tapi 10 orang ini, gadis ini sama-sama mengantuk dan tertidur. Nah, tetapi saudara, yang membedakan antara 5 gadis yang bijaksana dengan 5 gadis yang bodoh ini adalah ketika mempelai pria itu datang. Ya. Nah, ketika mempelai pria itu datang, itu terlihat perbedaannya, ya, sehingga dikatakan ada 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh. Nah, apa itu saudara? Nah, 5 gadis yang bijaksana ini, dia membawa cadangan minyak untuk pelita mereka. Nah, sedangkan 5 gadis yang bodoh ini, mereka sama sekali tidak membawa cadangan minyak. Sehingga tadi dikatakan dalam kitab suci yang kita baca tadi, bahwa ketika mempelai itu datang, hampir datang, ya, 5 gadis yang bodoh ini meminta cadangan minyak itu kepada 5 gadis yang bijaksana ini. Tetapi 5 gadis yang bijaksana ini tidak mau. Sehingga 5 gadis yang bodoh ini pergi untuk membeli cadangan minyak untuk pelita mereka.
Sehingga pintu tertutup, lalu 5 gadis yang bodoh ini mau kembali, tidak bisa lagi. Karena pintu sudah tertutup. Gitu. Nah sedangkan 5 gadis yang biasa ini, dia tetap ada di ruangan itu. Bersama dengan sang mempelai pria. Kenapa? Karena mereka membawa cadangan minyak. Nah di situ saudara kita melihat ya, bagaimana 5 gadis yang dikatakan bijaksana dengan 5 gadis yang dikatakan bodoh itu. Terlihat daripada bagaimana sikap mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, dan apa yang mereka bawa. Nah itu Bu Pendeta. Oke, iya. Itu menarik sekali ya, karena memang tadi definisi daripada, ciri nih ya, ciri dari orang bodoh itu menyepelekan orang lain. Kemudian melakukan kesalahan yang sama berulang kali, atau tidak mau memahami pemikiran orang lain. Tentunya kan kedatangan mempelai pria bukan sesuatu yang tiba-tiba ya beritanya atau kabarnya ya, dan itu tentu pengalaman yang real sehari-hari ya mereka. Bahkan mungkin dalam kehidupan kita zaman sekarang pun dari berbagai budaya pun ada yang menemani pengantin gitu kan, artinya dia harus standby ya. Nah kalau Pak Pendeta kaitkan dari 5 gadis bodoh ini dengan ciri orang bodoh yang menyepelekan orang lain. Menyepelekan orang lain kan artinya juga menyepelekan satu peristiwa-peristiwa atau persiapan-persiapan. Kemudian tidak mau memahami pemikiran orang lain dan melakukan kesalahan yang sama. Gimana Pak Pendeta kaitkan dengan kehidupan kita orang percaya? Iya. Jadi memang ini kan mereka kan diperhadapkan dengan situasi ya sebuah perkawinan. Menyambut sang mempelai pria datang. Nah tentunya kan memang itu sesuatu yang pasti. Ya, bahwa mempelai pria itu akan datang. Pasti. Tetapi kan tidak tahu kapan waktunya mempelai pria itu akan datang. Apakah 1 jam, 2 jam, atau bagaimana, atau lama. Nah, sedangkan 5 gadis yang bijaksana tadi, dia bawa cadangan minyak. Karena mereka mungkin berpikir, ya kan, ya ini sesuatu hal yang tidak sepele. Ya. Menunggu mempelai pria itu bukan suatu hal yang sepele. Betul. Sehingga mereka bawa cadangan minyak. Ya kan, jaga-jaga mana tahu nanti agak lama waktunya, ya. Mereka punya keterbatasan cadangan minyak, sehingga ketika minyak mereka akan habis, ada cadangan minyak. Nah, sedangkan gadis yang bodoh ini, 5 gadis yang bodoh ini, dia mungkin menyepelekan, enggak apa-apa, ya kan pasti sang mempelai pria akan datangnya cepat, ya. Sehingga mereka tidak memperhitungkan waktu itu, kayak gitu. Nah, sehingga ketika mempelai pria mau datang, ya kan, mereka lihat, cadangan minyak saya ini mau habis nih. Nah, itu. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa masuk ke dalam perjamuan kawin itu. Itu Bu Pendeta. Iya, baik. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang percaya, mengabaikan atau menyepelekan firman atau apapun itu, apa yang Pak Pendeta lihat dalam kehidupan umat atau jemaat, contoh mungkin contoh dalam kehidupan umat atau jemaat lah ya, atau orang percaya lah begitu. Ya benar. Jadi begini saudara, jadi kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh 5 gadis yang bodoh ini, ya, memang dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, orang Kristen, kita juga harus jangan pernah kita menyepelekan segala hal, apalagi kalau berhubungan dengan iman kita, apalagi kalau itu berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan kita. Nah, itu kita tidak tahu Bapak Ibu, ya, kapan Tuhan panggil kita. Betul. Kapan Tuhan jemput kita? Entahkah tahun depan, ya, entahkah kita waktu berumur 70 tahun baru Tuhan panggil kita, atau nanti malam, kan begitu. Nah, tetapi ketika kita sudah mempersiapkan segala sesuatu, kita beribadah, kita beriman kepada Dia, kita berdoa, kita melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, sambil kita menyambut Dia, itulah cadangan minyak itu. Ya kan, bagaimana kita, ya kan, selama Tuhan kasih kita waktu dan kesempatan di dunia ini, ya sebelum Tuhan panggil kita, sebelum Tuhan menjemput kita, maka kita harus sudah mempersiapkan hidup kita untuk Tuhan. Itu Bu. Amin ya, itu penting sekali. Bukankah tadi pujiannya datanglah Tuhan? Ya. Datanglah Tuhan, artinya kan begitu merindukan Tuhan itu datang. Cuma pertanyaannya, sudahkah kita siap? Tapi saya percaya kita semua yang di sini sudah siap. Amin. Begitu juga doa kita dengan mereka yang mendengar kita di sana ya. Kalau yang belum pernah dengar, mari percaya dan terima Yesus, supaya kapanpun Tuhan datang,
engkau sudah siap pasti bersama Tuhan. Amin. Ya, kita akan mendengarkan kesaksian ya, yang hari ini akan disampaikan oleh salah satu dari audiens kita. Silahkan. Shalom. Perkenalkan, nama saya Regina, saya dari GKI Kebon Jeruk di Palembang. Menarik sekali mendengarkan soal bijaksana atau bodoh. Saya mengingat bagaimana kehidupan yang beberapa tahun lalu saya juga pernah alami. Ketika seorang yang menikah itu pasti menginginkan anak dan keturunan. Dan di 2 tahun usia pernikahan kami, Tuhan boleh titipkan, begitu ya. Setelah sekian lama, 2 tahun tuh cukup lama sih buat kami, karena selalu Sama ditanya dengan ya. semu Silvi. Selalu suka ditanya ya, sudah belum deh gitu ya. Di tahun yang kedua dalam pernikahan kami, Tuhan titipkan setelah kami juga berusahakan sebagai satu bentuk kebijaksanaan yang Tuhan berikan ya. Kami periksa dan sebagainya, dan Tuhan titipkan. Wah, kami senang sekali sebagai pasangan suami istri. Dan di tengah kami menanti itu, ternyata setelah kami cek di usia minggu ke-8, ternyata yang seharusnya waktu kami datang udah mau nunggu dengar detak jantung begitu ya. Tetapi Tuhan belum memberikan hal itu begitu. Jadi yang seharusnya kami dengarkan detak jantung itu katanya, wah kok belum kedengaran ya, kata dokternya. Dan akhirnya dokter sarankan bagaimana menunggu 1 minggu lagi. Wah, kami juga memikirkan itu langkah yang baik ya, satu kebijaksanaan juga yang mungkin bisa kami lakukan bersama sebagai pasangan. Kami menanti 1 minggu dan kami datang lagi ke dokter berharap ada satu mukjizat di mana adanya detak jantung. Dan akhirnya diperiksa kembali, ternyata nggak ada. Namun akhirnya kita berpikir karena dokter udah bilang baiknya harus dilakukan sebuah tindakan, maka kami bilang nanti sebentar kami pikirkan terlebih dahulu bersama-sama. Kami berdoa sama Tuhan karena dokter udah bilang kan nanti dampaknya seperti ini dan itu kalau tidak dilanjutkan dengan cepat. Kami berdoa dan kami akhirnya ke dokter yang lain. Kami tanya, tetap mengharapkan satu mukjizat. Tapi di situ ternyata dokter berkata hal yang sama. Dan di saat itulah kami akhirnya berkata, oke Tuhan, kami siap. Kami tindakan, tetapi di masa keterpurukan itu kami bersyukur Tuhan itu kasih banyak orang yang menghibur, menguatkan. Ya, ya. Dan itu membawa kami melihat bahwa iya ya, seringkali bukan waktunya kita kok. Betul, betul. Begitu. Dan waktunya Tuhan. Sampai saat ini kami tetap menanti di usia yang ke-4 tahun. Tetapi ya seperti diingatkan bahwa ya semua rancangan yang terbaik datang daripada Tuhan. Amin, amin. Dan kami manusia hanya terus bisa berharap dan berdoa pada Tuhan. Amin. Tidak menyepelekan seperti yang tadi dikatakan. Iya. Tapi terus melakukan usaha tapi juga dengan bijaksana mengambil setiap putusan. Amin, Contoh. Berkati. Kita tepuk tangan dulu ya. Terima kasih Contoh Rere untuk kesaksian yang luar biasa. Bagaimana mengambil sebuah keputusan atau mampu memanfaatkan situasi terburuk dengan sebaik-baiknya. Tidak mudah. Menanti 2 tahun itu ternyata dikasih oleh Tuhan, tapi ternyata minggu sekian sampai harus menunggu lagi dan betul-betul memang belum waktunya diberikan oleh Tuhan ya. Saya dulu 2 tahun juga menanti karena waktu itu pelayanan di GKY ya. Gimana sudah ada belum gitu. Jadi jemaat itu semuanya terlibat kasih obat apa gitu kan ya. Semua kepengen kan dapat gitu ya. Lihat semuanya contohnya dapat anak gitu kan ya. Akhirnya 2 tahun kemudian persis Tuhan memang berkati kasih. Hari ini dia udah kuliah di Jogja. Yang pertama. Tapi percayalah Contoh Rere bahwa Tuhan itu sangat baik. Apalagi engkau melayani Tuhan, memberi hidupmu untuk Tuhan, pasti waktu yang tepat Tuhan akan berikan ya. Silakan Pak Pendeta, mungkin ada sedikit respon untuk kesaksian yang sangat baik. Terima kasih Contoh Rere. Jadi memang itulah kadang-kadang apa yang
kita pikir itu akan terjadi, tapi kalau memang itu bukan kehendak Tuhan, itu tidak akan terjadi. Tetapi sekalipun itu bukan kehendak Tuhan, ya, firman Tuhan katakan, ya Tuhan akan beri yang terbaik. Amin. Makanya dikatakan waktu Tuhan yang terbaik. Jadi saran saya untuk Contoh Rere, ya tetap berharap sama Tuhan, karena kita punya Tuhan yang besar. Maka ketika kita betul-betul menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, tidak ada hal yang tidak mungkin Tuhan perbuat sama kita. Amin, amin, Itu. amin. Dan Tuhan akan lihat itu. Apalagi kan Contoh Rere kan seorang pelayan Tuhan. Jadi ketika Tuhan melihat kesetiaan Contoh Rere melayani Tuhan, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik Amin, amin. bagi Baik. Contoh Rere. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta untuk responnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda baru saja mendengarkan salah satu kesaksian yang sangat luar biasa, bagaimana menantikan waktu Tuhan ya. Tetapi jika pergumulan atau pengalaman ini juga menjadi bagian Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, tadi Pak Pendeta sudah ingatkan, jangan berhenti berdoa dan berharap kepada Tuhan, karena waktu terbaik itu datangnya daripada Tuhan. Teruslah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jangan kemana-mana, karena kami segera kembali setelah iklan yang mau lewat berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Pemirsa, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita membahas tema bijaksana atau bodoh. Silakan Pak Pendeta untuk kembali menguraikan sikap gadis yang bijaksana dan bagaimana masuk kerajaan Allah. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Jadi saudara, dari apa yang kita baca tadi lewat firman Tuhan tadi, 5 gadis yang bijaksana dengan 5 gadis yang bodoh. Jadi kita belajar bagaimana sikap dari 5 gadis yang bodoh ini. Ya. Kenapa dikatakan mereka gadis yang bodoh? Karena mereka yang pertama itu mereka menganggap remeh terhadap problematika yang sedang mereka hadapi. Mereka pikir masalah minyak itu, ya, pelita itu sepele. Enggak apa-apa. Nanti kita akan minta kepada gadis yang bijaksana. Ternyata apa yang mereka anggap sepele, yang remeh ini, itu menjadi satu hal yang membuat mereka tidak masuk akhirnya dalam perjamuan kawin itu. Nah, yang kedua, gadis yang bodoh ini mereka tidak siap dengan sebuah komitmen. Gitu. Harusnya mereka bertanya kepada gadis yang bijaksana ini, apa yang harus kami persiapkan? Gitu. Oh, cadangan minyak. Gitu. Tapi kan ternyata kan yang gadis yang bodoh ini kan mereka tidak bertanya kepada gadis yang bijaksana tadi. Nah, yang ketiga, sikap gadis yang bodoh ini mereka tidak mampu berjaga-jaga. Gitu. Berjaga-jaga dalam arti bagaimana mereka harus berpikir apa sih yang perlu kita persiapkan, apa sih yang harus kita lakukan menyambut mempelai pria. Bagaimana nanti kalau dia terlambat datang, apa yang harus kita lakukan. Nah, ternyata 5 gadis yang bodoh ini tidak seperti itu. Nah, yang keempat, saudara, 5 gadis yang bodoh ini tidak mempersiapkan diri dengan bawa minyak cadangan. Nah, itu. Entahkah mereka lupa atau apapun itu. Tetapi ini hal yang penting. Gitu. Kalau kita bicara tentang penafsir Alkitab, minyak ini dilambangkan, diartikan dengan artinya pencurahan Roh Kudus. Artinya minyak ini selalu identik dengan pengurapan Roh Kudus. Gitu. Ada seperti itu mengatakan. Jadi bagaimana kalau ya ketika mereka tidak membawa minyak, padahal itu hal yang penting. Gitu. Setiap orang itu perlu minyak. Gitu. Jangan sampai minyak ini habis. Setiap orang itu perlu pengurapan Roh Kudus. Bagaimana ketika pengurapan itu tidak datang lagi? Nah itu. Ya. Nah, sedangkan yang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana ini, mereka mempersiapkan diri dengan membawa minyak cadangan. Gitu. Mereka tahu nih, ya kan, mempelai pria ini kemungkinan mungkin saja agak terlambat datang. Gitu. Apakah minyak mereka masih tetap ada? Nah, kalau kita kaitkan tadi dengan penafsir tadi mengatakan, apakah pengurapan itu tetap ada? Harus ada, Bapak Ibu, saudara. Sambil kita menantikan kedatangan Tuhan, jangan pernah kita padamkan roh itu. Adakah firman Tuhan katakan itu? Jangan padamkan roh itu. Gitu. Nah, banyak kita tidak ngerti itu, sehingga kita lewat sikap kita, lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita memadamkan roh itu. Tidak boleh, Bapak Ibu, saudara. Itu. Sampai Tuhan datang nanti kedua kalinya, sampai Tuhan jemput kita, jangan pernah padamkan roh itu, saudara. Jangan pernah padamkan api roh itu, saudara. Nah itu. Nah, yang kedua, 5 gadis yang bijaksana ini, mereka memberikan perhatian kepada kedatangan Tuhan, kedatangan mempelai pria itu. Makanya mempelai pria itu merupakan alegori penggambaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Gitu. Jadi 5 gadis yang bijaksana ini, dia siap menantikan kedatangan Tuhan itu. Gitu. Dengan dia tidak memadamkan api roh itu, minyak itu. Nah, begitu dalam kehidupan kita. Ya kan? Kalau kita mau dikatakan orang yang bijaksana, kita harus memberikan perhatian kepada kedatangan Tuhan. Jangan bilang, masih lama Tuhan. Ya kan? Kan firman Tuhan katakan umur manusia itu kan 70-80 tahun. Aku ini sekarang 50. Oh, nanti masih 30 tahun lagi. Tidak bisa seperti itu, saudara. Oh, nanti Tuhan 30 tahun lagi. Nantilah ketika umur 60 saya mau melayani Tuhan. Ketika umur 60 lah saya mau aktif dalam gereja. Jangan, saudara. Mana tahu kita besok akan dipanggil Tuhan. Mana tahu 1 jam lagi kita akan dipanggil Tuhan. Apa yang kita akan lakukan di hadapan Tuhan? Nah itu. Nah, 5 gadis yang bijaksana ini dia memberikan perhatian
terhadap kedatangan Tuhan. Jadi kita pun sebagai orang Kristen harus memberikan perhatian terhadap kedatangan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan nanti malam engkau panggil saya. Apa yang akan saya lakukan untuk Tuhan yang terbaik? Gitu. Jadi Bapak Ibu jangan tunggu nanti, tapi lakukan sekarang untuk Tuhan. Jangan tunggu nanti Tuhan kalau aku sudah berumur 60 tahun. Oh nanti Tuhan kalau aku sudah diberkati. Oh nanti Tuhan kalau anakku sudah ini. Jangan saudara. Selagi waktu Tuhan yang terbaik, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Selagi Tuhan kasih kita kehidupan, nafas kehidupan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Itu Bu Pendeta. Iya. Terima kasih. Jadi milikilah sikap hidup seolah-olah Tuhan sebentar datang untuk menjemput kita. Jadi artinya tidak ada pemikiran dalam diri kita untuk wah pasti masih ada waktu, nantilah, tunggulah. Tetapi sebentar lagi Tuhan datang, maka saya beri yang terbaik saat ini juga, sekarang juga. Amin, ibu-ibu. Baik, kita akan mendengarkan satu pertanyaan ya yang akan disampaikan oleh salah satu audien kita. Silakan. Shalom, saya akan bertanya, apa aplikasi dari kelima gadis bijaksana itu yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Amin. Silakan Pak Pendeta. Jadi begini saudara, kita sebagai orang Kristen, ya, pengikut dan murid Yesus, seperti saya tadi bilang tadi di sebelum ini, bagaimana kita memahami sebenarnya hidup kita ini untuk apa di dunia ini? Apakah hidup saya ini hanya untuk bekerja, ya, melakukan segala rutinitas kehidupan saya sehari-hari yang konon yang akhirnya nanti menimbulkan kejenuhan dalam kehidupan kita, atau bagaimana Ibu? Nah itu. Ya. Ternyata sebenarnya kehidupan kita Tuhan percayakan kita hidup di dunia ini ada tujuan Bapak Ibu Saudara. Itu. Bagaimana kita hidup untuk melayani Tuhan? Bagaimana kita hidup untuk berbuat yang terbaik sama Tuhan? Itu. Bagaimana kita hidup melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, aplikasi dari 5 gadis yang bijaksana tadi, ya, saudara ibu-ibu, bagaimana kita itu harus mengerti, memahami, gitu. Ini kita ini sekarang sudah ada di akhir zaman akhir loh. Jangan kita pikir, oh masih lama Tuhan datang, masih nanti kemungkinan Tuhan kan masih 100 tahun lagi. Jangan. Kalau kita lihat Bapak Ibu dari situasi zaman sekarang ini, dengan apa yang dianugerahkan Alkitab, itu kita tuh sudah ada di akhir zaman akhir. Gitu. Cuman kita tidak tahu kapan dia akan datang kedua kalinya. Nah, kita sebagai orang Kristen tuh, bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan kedua kali? Nah, coba Ibu baca di Efesus. Ya? Efesus 6. Ya, Efesus 6. Silakan Ibu. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, ini. Jadi bagaimana kita dalam kita menyambut kedatangan Tuhan kedua kalinya? Apa yang kita persiapkan? Di sini dikatakan berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Jadi dalam kehidupan kita tuh kita harus melakukan kebenaran dan keadilan terus. Lalu apa dikatakan? Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kita harus rela memberitakan firman Tuhan. Kabar baik, kabar keselamatan itu. Lalu dikatakan di sini, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Jadi kita harus punya iman yang bertumbuh. Lalu kita dikatakan, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan. Nah itu, ketopong itu kan kayak topi. Kenapa dia harus ada di kepala? Keselamatan itu harus ada di kepala kita. Itu. Nah lalu dikatakan pedang roh. Ya, apa itu? Firman Allah. Jadi dalam segala hal hidup kita sebagai orang Kristen, pergunakan firman Allah sebagai senjata kita. Amin. Firman Tuhan itu supaya kita bisa memadamkan, tadi katakan panah api dari si jahat itu. Itu Bu.
Makasih. Oke, terima kasih. Cukup jelas ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan dengan tema bijaksana atau bodoh. Anda dapat menyaksikan acara ini baik melalui YouTube ataupun Facebook TVRI Sumatera Selatan dan biasanya tayang juga di hari Minggu pukul 10 pagi dan 10 malam. Jadi diulang tayangannya pada malam hari. Persiapkan waktu Anda untuk menyaksikan acara ini dan saya percaya Anda pasti diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa terkasih, kita hampir di penghujung acara dalam acara Mimbar Agama Kristen pada saat ini. Kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh hambanya. Silakan. Oke, terima kasih Ibu Pendeta. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari perumpamaan kerajaan Allah, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini, apa yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Nah, yang pertama saudara, kita harus waspada dan berjaga-jaga di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen. Itu. Nah, berjaga-jaga dan waspada ini, bagaimana kita betul-betul kita mempersiapkan diri kita. Itu. Dengan cara apa? Banyak hal. Berdoa, beribadah, baca firman. Ya, tadi kan. Ya. Lalu kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya tadi kebenaran dan keadilan. Nah yang terakhir, kita harus mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan. Jangan pikir Tuhan itu datang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Kan gitu. Karena kita harus paham juga. Artinya bagaimana kalau hari ini Tuhan jemput saya? Bagaimana kalau hari ini Tuhan panggil saya? Apa yang akan saya katakan kepada Tuhan? Apa yang akan saya perbuat untuk Tuhan? Nah, itu. Makanya mari kita sebagai orang Kristen, selama Tuhan kasih kita waktu dan kehidupan, kesempatan ini, berbuatlah yang terbaik sama Tuhan. Amin. Melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita mengakhiri acara Mimbar Agama Kristen pada saat ini. Waspada, berjaga-jaga, lakukan kehendak Tuhan dan persiapkan dirimu menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Silakan. Ya, mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita karena Engkau ya Bapa. Karena hari ini kami boleh bersama-sama membaca, merenungkan dan belajar memahami akan kebenaran firman-Mu. Bagaimana hal kerajaan surga itu atau kerajaan Allah itu. Sumpama 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mampukan kami Bapa sebagai anak-anak-Mu untuk kami dapat selalu waspada dan berjaga-jaga dalam menjalani kehidupan kami. Untuk kami selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan untuk kami selalu mempersiapkan diri kami dalam menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Inilah kami ya Bapa, mampukan kami agar dalam setiap kehidupan kami dapat selalu terus membangun hubungan yang intim dengan Engkau ya Tuhan. Dalam doa kami, dalam ibadah kami, dalam perenungan kami akan firman-Mu, di dalam kami dimuridkan untuk kami boleh terus belajar, memahami, mendalami akan firman-Mu, sehingga Tuhan kami dapat semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam iman kami, dan semakin berkarakter. Sehingga Tuhan, itu yang akan kami hasilkan lewat buah-buah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk TVRI Sumatera Selatan, yang menjadi alat-Mu Tuhan untuk kami melakukan mimbar agama Kristen. Engkau berkati setiap direksi, semua staf karyawan dalam pekerjaan mereka Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, pekerjaan mereka dengan baik. Dan juga Tuhan untuk Ibu Pendeta Silpi dan semua kami yang hadir saat ini Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami, agar lewat berkat-Mu Tuhan kami dapat bersuka cita, terlebih Tuhan untuk memuji dan memberkati Engkau. Terima kasih Bapa.
Inilah doa kami, ampuni kami atas segala dosa dan kelemahan kami, supaya kami senantiasa layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi